Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belakangan ini aku kayak udah berkali-kali lihat tentang reaksi dari video perempuan yang bernama Kumaila. Penasaran dong dan cari tahu nih tentang Kumaila ini. Nah, ternyata dia punya channel YouTube Forbidden Question. Dan pas aku lihat di video-videonya yang membahas tentang agama, selalu saja berusaha untuk menjatuhkan Islam, padahal dia pernah jadi penghafal Quran. Makin penasaran dong, jadi mulailah aku telusurin siapa sih orang ini, dan inilah hasil penelusuranku. Jadi Kumaila ini berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Lahir Februari 1992, berasal dari keluarga muslim yang taat. Jadi dia sempat mondok bertahun-tahun di pesantren, sempat malah dapat bukti lulus menghafal Quran. Nah, di sisi lain ini perempuan ada sejarah gelapnya nih. Dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Dia ngerasa insecure sama fisiknya selama bertahun-tahun, sampai bikin dia ngerasa rendah diri dan enggak berharga. Dan ini menggiring dia sampai depresi. Nah, setelah didiagnosa, ternyata dia mengalami depresi mayor dan kecemasan berlebih. Dan semua ini menyebabkan ini cewek berkali-kali berusaha melakukan perencanaan percobaan bunuh diri. Ya, bunuh diri cuy. Saking besar keinginannya bunuh dirinya, dia sampai suka bikin list-list tentang cara-cara bunuh diri yang terefektif dan dipresentasiin tingkat keberhasilannya. Serem bener ya. Nah, terus di fase hidupnya yang bermasalah ini, dengan kepercayaan dirinya dia berusaha untuk bisa memperbaiki diri dan kelihatan lebih cantik. Salah satunya adalah dengan cara buka kerudung tahun 2019. Oke, balik lagi ke masalah kejiwaannya. Akibat depresi mayor dan kecemasan berlebih, akhirnya dia harus makan obat-obatan antidepresi dan terapi. Karena depresinya ini ternyata udah berlangsung bertahun-tahun, sampai akhirnya baru tahun 2020 dia menyatakan sembuh. Udah enggak makan obat-obatan dan juga udah berhenti terapi. Terus di tahun 2023 ayahnya meninggal, dan di tahun yang sama dia mulai posting video pertamanya di YouTube. Oke, sekarang kita ngomongin channel YouTube-nya ya. Channelnya ini bisa dibilang dari awal emang temanya tuh konsisten banget. Di tiap-tiap videonya yang membahas tentang agama, pasti yang dia bahas selalu agama Islam. Dan dia selalu berusaha menjatuhkan dan merusak ajaran agama Islam dengan alasan-alasan yang absurd dan tidak berdasar. Kalau kalian perhatiin, belum pernah dalam video-videonya yang ngebahas tentang agama dia ngebahas tentang agama lain, atau berusaha untuk menjatuhkan agama lain. Contohnya umpamanya ngomongin Kristen kayak Hindu, Buddha. Nah, ini kan jadi bikin aku curiga. Pertanyaan pertama di otak aku muncul, apa tujuan dia bikin channel ini sebenarnya? Apa emang dia enggak setuju dengan semua agama atau cuma Islam? Dan kayaknya kalau dia enggak setuju sama semua agama yang ada di Indonesia, dia akan serang agama lain juga, bukan cuma Islam.
Tapi karena dia cuman berusaha nyerang Islam, berarti emang ini channel dibikin bertujuan buat ngejatuhin Islam. Kepo lagi dong. Nah, mulailah aku telusurin dari video-video awal yang ada di channelnya. Jadi kalau aku perhatiin, untuk seseorang yang baru bikin channel, video-video awal dari pertama aja udah dikerjain dengan cukup profesional. Dari mulai background, lightning, audio, kamera pengeditannya, dan ini menurut aku membutuhkan tim. Jadi aku mulai mikir nih. Nah, pertanyaan kedua, apakah ini cewek emang bikin channel pure dari dia sendiri atau emang ada yang modalin? Jadi sengaja nih cewek cuma jadi buzzer doang. Ini pasti dia enggak sendirian, pasti ada tim di belakangnya. Dan tim itu pasti perlu biaya dong. Jadi pasti ada yang biayain dan ngurusin timnya itu semua. Untuk lebih meyakinkan apakah channel ini emang ada yang mengkoordinasi atau enggak, nah aku mulai ngejelajahin channel ini. Lebih dalam lagi, aku mulai kasih komen di salah satu videonya tentang ayat perang di Islam. Dan baru saja komen di posting udah hilang dong. Padahal aku posting di atas jam 12 malam. Terus aku coba lagi. Besoknya posting dengan komen yang sama. Kali ini aku rekam postingannya. Nah, ini nih postingannya. 1 hari aku cek masih aman, masih ada. Dan di hari kedua ternyata tidak ada. Udah hilang dong. Coba deh kalian posting komen yang membela Islam di salah satu videonya. Apakah komentar kalian bakalan di-delete kayak aku juga? Atau cuman aku doang yang di-delete? Pantes yang aku lihat di kolom komentarnya, semua komentar selalu mendukung dia untuk menjatuhkan Islam. Ternyata kalau ada yang mendukung Islam, di-delete toh. Nah, kalau kita menjelajahi channelnya, kita bakalan ditawarin untuk berlangganan. Dan di situ pics fotonya bukan pics foto si Kumaila, tapi pics foto koko-koko gitu. Makin yakin ya aku. Berarti dia punya tim admin yang ngurusin channelnya. Makin fix 1000% kalau dia emang dibayar untuk jadi buzzer yang berusaha menjatuhkan Islam. Kalau channel ini berusaha untuk ngejatuhin Islam, berarti tujuan akhirnya adalah supaya banyak penganut Islam yang keluar dong. Terus kayak yang tadi sempat aku bilang, kalau tujuannya biar orang ateis, pasti dia akan coba untuk menjatuhkan semua agama. Tapi karena cuma Islam, berarti ada misi supaya agama lain jadi banyak pengikutnya dong. Coba lagi aku cari tahu nih, ada enggak agama lain yang kira-kira pernah dia bela atau dia promosiin gitu. Dan ternyata aku nemuin video ini kenapa Islam dan Kristen ini suka tegang. Iya, karena konflik-konflik itu mewariskan prasangka dan dendam ya. Dan selama bergenerasi-generasi, misalnya kayak penutupan gereja atau pembakaran gereja gitu, atau kebebasan beribadah tuh tidak sebebas itu gitu ya. Ada aja kelompok yang suka ngerasa ada agama lain yang enggak boleh bebas beribadah. Dan ini tuh jadi semacam petunjuk buat aku kalau sebenarnya misi agama yang dia bawa itu Kristen. Ditambah kalian perhatiin deh, enggak pernah satu kali pun ada di video dia yang mencoba menjatuhkan agama Kristen. Karena kalau mau dicari kekurangan dan celah sebenarnya di Kristen jauh lebih banyak lagi yang bisa diungkap. Dan kayaknya enggak mustahil kalau ini juga jadi proyek misi kristenisasi.
Selain itu, di Indonesia, agama yang mencari pengikut alias punya misi syiar cuma Islam dan Kristen. Oke, sekarang aku mulai yakin kalau dia adalah buzzer untuk misi kristenisasi. Tapi aku berusaha cari bukti untuk lebih memperkuat argumen aku, dan ini dia video berikutnya yang aku temui. Mbaknya Islam. Enggak sih, masih Islam. Enggak sih, kadang kayak ini masih salat. Enggak sih, kayak gitu-gitu tuh. Atau ini mbaknya, kalau Kristen jangan ngomongin Islam deh. Ini adalah video waktu dia ngejelasin tentang agama yang dianutnya. Sekarang dia enggak mau ngomong tuh apa agamanya, tapi di awal dia ngomong keceplosan. Selain Islam yang dia bilang Kristen, enggak ada agama lain lagi yang dia sebut. Kalau Kristen jangan ngomongin Islam deh. Dan di akhir dia perbaiki dengan ngasih pilihan tambahan Islam, Kristen, liberal, progresif. Dia bilang, apakah aku Kristen? Apakah aku Islam? Apakah aku liberal atau progresif gitu? Itu sekali lagi ya, aku tekankan, kalau dia liberal, progresif atau bahkan ateis, yang dia serang pasti enggak cuma Islam. Oke, aku mulai paham. Sekarang kenapa pas ditanya agama dia enggak mau bilang agamanya apa? Kalau enggak dia Muslim, paling tinggal ngomong aja kan kalau dia emang Muslim. Kenapa dia enggak mau ngomong kalau dia Muslim? Karena emang dia udah bukan Muslim cuy. Entar gimana dong, enggak enak dong sama bosnya. Dia yang udah bayar gede-gedean untuk jadi buzzer Kristen, masa iya malah ngaku masih jadi Muslim? Terus kalau dia udah Kristen, kenapa enggak ngaku aja kan kalau dia emang udah Kristen? Nah, karena kalau orang-orang tahu agamanya Kristen, itu akan jadi senjata buat nyerang balik dia, cuy. Nah, contohnya nih, saat dia bahas tentang ayat-ayat perang di Islam, orang-orang Muslim yang tahu tentang isi Alkitab akan komentar tuh. Sekarang kan banyak tuh apologet Islam. Nah, mereka akan menyerang dia balik. Lu lihat di agama Kristen, ayat perang dan kekerasan, bahkan ayat cabul ada, dan lebih parah lagi. Nah gitu guys, itu dia lakuin untuk ngelindungin biar enggak ada yang nyerang Kristen dan ngungkap berbagai kontradiksi yang ada di agama Kristen. Jadi kalau sekarang ada yang nanya sama aku apa yang ada di pikiran aku saat nama Kumaila disebut, Kumaila depresi, perencanaan bunuh diri, murtadin, dan buzzer kristenisasi. Kalau kamu punya pendapat lain, jangan lupa tulis di komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.